Sobat Tangguh dan rekan-rekan sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama kami, tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pada siang hari yang berbahagia ini akan berdiskusi, berbincang-bincang mengenai penanganan dan penjagaan COVID-19 di Indonesia. Siang hari ini tema kita adalah pelaku ekonomi, tundukan ekonomi di masa pandemi. Dan oleh karena itu kita sudah terhubung dengan Ibu Susi Pujiastuti, pemilik PT ASI Pujiastuti Marine Product, pemilik Susi Air dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Selamat siang Ibu Susi. Halo Ibu. Selamat siang Pak. Iya, apa kabar Bu Susi? Siang, Pak Kris. Ya, selamat selalu siang, sehat. Pak Andi. Baik Pak, Alhamdulillah sehat. Baik, kemudian kalau penerbangan sih kabarnya tidak baik. Baik Ibu. Ya. Kemudian ada Bapak Andy Bayuni, editor senior The Jakarta Post dan Dewan Pengawas Oversight Board. Selamat siang Pak Andy, apa kabar? Baik, selamat siang Mas Kris. Ya, semoga selalu sehat di masa pandemi ini. Alhamdulillah. Ya. Baik, saya ke Ibu Susi terlebih dulu. Ibu Susi. Ya. Di masa pandemi ini kira-kira apa saja kesulitan ekonomi yang dialami oleh pelaku ekonomi? Mungkin Ibu sebagai seorang pelaku ekonomi bisa menceritakan kepada kami, Ibu. Ya, yang pasti total Susi Air 2 bulan tuh 0 penerbangannya, Pak. Tidak ada pemasukan sama sekali, Bu ya? Ya, sama sekali. Kita ada penerbangan ke Jakarta cuma untuk urusan logistik aja. Baik, urusin ini, urusin itu. Tapi sementara belum ada ketetapan dari pemerintah untuk misalnya kayak pesawat tuh kan ada BPKB yang harus diperpanjang tiap tahun, STNK tidak ada, lalu surat-surat pilot juga tetap harus kita urus. Baik, Ibu. Seperti hari ini ada security clearance untuk 24 orang mesti dibayar 8 juta contohnya. Iya. Itu tiap 3 bulan. Itu semua beban terus jalan, Pak. Baik, Ibu. Tapi penerbangan tidak ada sama sekali. Ya. Tapi kan kalau kita mau terbang, kita juga harus siap. Jadi baik. Ini yang kadang-kadang mungkin kalau kita bilang ekonomi ya, saya pikir tersulit dalam hidup usaha saya. Tersulit Bu ya dalam beberapa dekade ini Bu, dari Ibu. Ya dalam hidup saya bekerja usaha itu ya kali ini, Pak. Nah, kita pengen tahu dong. It's a stop, bukan sulit lagi. It's a stop. Baik Ibu. Nihil. Ya. Nah, kita pengen tahu dong Bu, apa strateginya kok bisa bertahan itu Bu untuk mengatasi ini Bu? Kan tadi sudah 0 penerbangan dan segala macamnya. Nah, strategi apa supaya bisa bertahan ini Bu? Ya sebetulnya apapun strateginya, it's not gonna make the numbers atau situation better kan Pak. Tapi kita ya bertahan, tutup banyak cabang, merumahkan banyak karyawan, kemudian tapi kalau tidak kembali kan akhirnya ya harus shutdown total, harus ya give up. Baik. Atau kalau dalam undang-undang kepailitan ya kita harus menyatakan pailit. Defisit kita jual aset yang mampu kita jual, tapi kan juga tidak mudah jual pada saat-saat seperti ini. Jadi ya it's very uncertain, Pak. Baik, Ibu. Iya. Kalau saya bertahan tetap sehat ya harus, itu kan berbeda, Pak. Betul. Ya, Ibu. jadi ya. But economically we just stay to probably shut down. Saya tidak tahu recovery apakah akan membantu atau it's uncertain. Baik, Bu. Tapi yang jelas yang penting Ibu tetap sehat Bu ya selama ini Bu ya. Ya harus, kalau tidak sehat anak-anak bagaimana? Baik, lalu kelanjutan usaha juga bagaimana gitu kan. Kita sekarang mulai cari skenario baru, harus mungkin usaha lain atau apa gitu, Pak. Iya, baik. Baik Ibu, saya nanti kembali lagi kepada Ibu. Saya menyapa Pak Andy dulu. Pak Andy. Yo, Mas Kris. Ya, sebagai penggiat di bidang media, Pak Andy mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana kondisinya bisnis di bidang media yang dihadapi selama masa pandemi ini, Mas Andy.
Waduh, kalau bidang media ceritanya sedih sekali. Gitu ya. Mungkin saya cerita secara umum dulu ya. Baik, Nanti baru silakan. saya lebih spesifik mengenai media. Yang pasti sebagian besar usaha tadi seperti Ibu Susi bilang, sebagian besar usaha itu jor-joran, malah ada yang rontok ya, tutup usaha. Kita perhatikan sudah cukup banyak lah yang tutup. Karena ada pandemi, kemudian PSBB, yang baru sekarang diperlonggar. Work from home itu banyak batasannya, jadi menghalangi kemungkinan orang untuk kehadiran fisiknya ya. Jadi untuk sebagian besar jenis pekerjaan, apakah itu di entertainment, di jasa, di manufacturing, itu kan keberadaan fisik kan perlu. Yang bisa work from home adalah pekerjaan kantor. Jadi ya apa yang terjadi, kita lihat banyak usaha-usaha yang tutup atau scale down, merumahkan karyawannya. Cuman saya perhatikan bahwa dibandingkan dengan negara Amerika misalnya, negara Amerika itu cepat perusahaan mengajukan bankruptcy, ya, karena di sana emang dipermudah gitu. Tapi nanti mereka bisa mulai lagi. Di Indonesia ini ada himbauan dari pemerintah untuk tidak mem-PHK-kan, tidak tutup usaha, tapi untuk supaya bertahan gitu. Dan saya dengar dari pihak Kadin misalnya, mereka sebagian besar berusaha itu untuk bertahan, merumahkan karyawan tapi tidak di-PHK-kan, tapi mungkin ada pemotongan gaji, THR dikurangin. Tapi Kadin mengatakan, ada salah pejabat Kadin mengatakan, kami bisa bertahan paling 3-4 bulan. Nah itu bulan Maret lalu ya. Jadi sekarang udah 3 bulan. 3 bulan Juni-Juli nih ya Pak, Mas Endi ya? Nah ini masa yang kritis. Sekarang ada pelonggaran dari PSBB, tapi tadi Ibu Susi mengatakan masih banyak uncertainty ya. Sekarang terus dipelonggar tapi virusnya masih beredar. Dan perusahaan itu tidak bisa fully operational. Jadi masih banyak ketidakpastian. Kita berbicara banyak mengenai new normal, tapi persisnya apa untuk bidang usaha juga belum jelas. Kalau media, mungkin teman-teman dalam media juga banyak yang tahu, kita bisa work from home, bisa mengadakan jumpa pers seperti sekarang ini online. Tapi yang terjadi adalah juga revenue, karena kan media itu kan mengandalkan revenue dari iklan misalnya. Perusahaan-perusahaan juga bangkrut, mereka memotong biaya iklannya, dan itu mempengaruhi bisnisnya media gitu. Kemudian media juga sebagian besar orang lari ke online ya. Jadi yang cetak-cetak itu udah menghitung bulan lah, kalau nggak menghitung minggu sebelum kita harus tutup, karena emang permintaan untuk penerbitan yang dicetak itu sudah sangat berkurang, orang mengandalkan informasi dari online. Jadi kalau kita bicara bisnis media, ya sangat menyedihkan, kita bisa mengatakan itu ya. Iya. Nah, Pak Endi, ini kan kemarin beberapa hari yang lalu Kepala Gugus sudah mengumumkan adanya 9 sektor yang diizinkan untuk kembali produktif dan aman COVID-19 gitu ya. Nah, bagaimana menurut Mas Endi strategi apa yang harusnya diambil oleh private sector dalam menghadapi pandemi ini ke depannya setelah diumumkan ini? Ya, saya pikir private sector itu melihat pemerintah ya, melihat strategi apa yang disiapkan oleh pemerintah, oleh negara ke depan pasca COVID-19 ini. Kita banyak berbicara mengenai new normal, tapi kita belum melihat strateginya. Kalau saya lihat malah strateginya masih berusaha kembali ke yang lama gitu. Pariwisata misalnya gitu. Padahal jelas ya pariwisata itu tidak akan bangkit kembali mungkin dalam 1-2 tahun. Dunia entertainment juga. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara new normal harus ada strategi baru. Yang itu kita belum lihat. Jadi private sector masih menunggu dari arahan pemerintah kemana mau dibawa ekonomi. Kalau kembali ke zaman yang dulu, yang 4 bulan yang lalu, itu udah nggak mungkin gitu. Tapi belum ada gambaran persisnya kita mau kemana. Kalau boleh saya sampaikan, di Eropa itu sudah ada strategi. Di Uni Eropa sudah akan menginvestasi 875 miliar euro untuk membangun kembali industri mereka, sehingga nanti Eropa itu bisa bertahan mandiri ya. Terutama mereka ingin mengurangi kebergantungan mereka terhadap produk Cina misalnya gitu. Tapi juga mereka akan mengajukan menginvestasi di industri yang ramah lingkungan. Jadi arahnya jelas, dan di situ private sector bisa mengikuti irama daripada arahan atau strategi pemerintah mereka. Di Indonesia mungkin belum kelihatan gitu. Jadi maksudnya kita bisa meniru itu atau bagaimana?
Saya mungkin boleh sedikit nambahkan ke Pak Andy. Ya, kita sulitnya tuh seperti tidak ada apa guideline untuk kita, nggak ada. Semua seperti biasa, Pak. Semua sektor pembayaran pos pemerintah sampai hari ini tidak ada satu pun yang tidak bayar, Pak. Iya. Perpanjangan apapun, surat-surat izin pilot, izin kerja, PNBP, pesawat, semua. Surat security clearance tadi saya bilang untuk masuk di airport, semua sama, Pak. Dan kita tuh 2 bulan sama sekali tidak terbang, Pak. Sama sekali. Nah, menurut Ibu Susi, sarannya kepada pemerintah apa, Bu, dalam mengatasi itu, Bu? Ya, pertama bebaskan kewajiban PNBP. Bebaskan kewajiban BNPB, ya, Bu, ya? Oke. Ya, we are not running. Kontrak pemerintah seperti perintis pun kan tidak jalan, Pak. Iya. Kalau pada saat normal, saya tidak terbang, saya didenda, Pak. Oke, iya. Nah, sekarang kita tidak boleh terbang, kan, oleh pemerintah. Dan itu tidak ada. Ya, saya bukan minta kompensasi. Tapi at least kewajiban-kewajiban kita yang rutin, it should be free first. Oke. Ya. Ya, lalu kemudian insentif, Pak. Sekarang ini kewajiban tidak ada yang free untuk pengusaha. Perpanjangan izin ini, perpanjangan dari izin kerja, izin terbang, padahal tidak terbang kita, Pak. Iya. Tapi itu kan ada do-nya. Tidak ada rilis untuk kewajiban itu. Jadi maksudnya agar pemerintah membebaskan kewajiban-kewajiban itu selama masa pandemi ini, Bu, ya? Ya. Pastinya, Pak. Kan kita defisit, Pak. Baik. Sampai dengan bulan Juni kita masih mempertahankan bayar kewajiban kita kepada karyawan, kepada stakeholder, kepada perbankan tentunya yang masih punya sisa yang diblokir kan itu masih diambil kan, Pak. Sementara kita sudah zero income dan kita harus mempertahankan beberapa kantor, beberapa yang terlockdown seperti di Papua kan pilot itu tidak terbang. Iya. Mereka keluar tidak bisa. Mereka tetap harus on paid, lalu kita juga mesti kasih makan, izin kerjanya juga harus diperpanjang dan lain sebagainya. Nah, ini semua tidak ada misalnya karena pandemik ini free gitu kan. Yang kecil aja, Pak. Ya dari 10 juta rata-rata misalnya cost per pesawat, per pilot 10 juta itu bisa hilang gitu kan karena it don't work. And ini kan bukan our intention. Kalau kita tidak terbang di hari biasa saya didenda. Sekarang kontrak kita tidak dijalankan, kami tidak bisa apa-apa. But we still have to pay our obligation. Lalu kemudian apalagi yang untuk kita bisa recovery, kan Pertamina kita tidak bayar, dia langsung shutdown, Pak. Tidak mau isi ke pesawat kita. Kita baru mulai terbang kan seminggu terakhir. Itu pun belum nyampe 10%-nya. 2% pun belum, Pak. Baik. Dari jumlah penerbangan yang ada. Jadi ya where we go. Iya. Kita pahami, Bu. Ya, jadi kan tadi kan maksud Ibu adalah agar pemerintah membebaskan obligasi-obligasi tadi, Bu, ya. Ya, obligation kita tuh mau dibayar dengan apa? Iya. Kan gitu, Pak. Pak Andy tadi bilang sangat menyedihkan. Saya masih belum mau bilang sangat menyedihkan, tapi it's so unclear and actually scary gitu loh. Baik, Ibu. Nah, kalau menurut Ibu Susi sendiri, Bu, kan bagaimana? Kadin bilang sampai Juni. Ya, peran bagaimana yang dapat dilakukan oleh pelaku ekonomi untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Bu? Oh, kita akan mendukung. Begitu perbolehkan terbang, ada masyarakat mau terbang, we do it, Pak. Baik, Ibu. Kita siap, Pak. But what? Apa itu? Bagaimana? Kayak kemarin harus dengan PCR. Ya, kalaupun dibuka, orang masyarakat sudah mau terbang, saya melihat itu tidak mungkin untuk di daerah PCR, Pak. Baik, Ibu. Impossible for the people. Berarti orang juga tidak mungkin terbang.
Pak Dirut Garuda juga ngeluh karena harga PCR lebih mahal daripada harga tiket. Ya, complicatednya inilah yang harus diurai satu persatu, Pak. Baik. Bagaimana penularan tidak terjadi, yang sakit tidak menulari, yang sehat aman. Betul. Tapi confident ini akan lama kembali, Pak. Kalaupun dibuka, saya perkirakan baru pulih 50% tahun depan, Pak. Baik. Tapi selama satu tahun ini kita perawatan apa dari mana? Iya. Nah, itu kan Pak. Karena tahun baru kan baru dimulai, Pak. Baru Februari jalan, Maret sudah krisis ya Bu ya. Tidak terbang ya. Nah, terakhir Ibu Susi, mungkin ada saran dan himbauan kepada masyarakat tentang bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, Bu. Silakan Ibu. Ya, kalau untuk personal kesehatan, saya berharap masyarakat mengikuti protokol pemerintah tentang kesehatan yang sudah ada. Baik. Pakai masker, hindari keramaian, jangan mengadakan keramaian, physical distancing harus ada. Kemudian tentunya ya makan yang bergizi dan olahraga, itu paling penting. Dan persoalannya adalah bahwa ada kelompok masyarakat yang tidak bisa melakukan ini. Nah, ini barangkali pemerintah juga harus membuat way out, Pak. Karena kalau tidak, di sini ada yang menjaga, di sini ada tidak menjaga. Di dalam hidup hari-hari berbaur nih, Pak. Jadi ya harus terus menerus sosialisasi yang tidak pernah habis, Pak. Baik. Harus dilakukan supaya semua bisa mengerti ini. Jadi SOP yang sudah ada, udah bagus, tinggal dilakukan. Nah, tinggal bisnis tentunya tim ekonomi harus merumuskan seperti Pak Endi tadi bilang. Eropa, Amerika apa udah tahu, oh ini perusahaan akan begini, kita siapkan ini. Dan saya lihat tadi membangun industri dalam negeri kembali itu satu-satunya jalan. Baik, Ibu. Dan sehingga uang stimulus pun tidak keluar di dalam negeri. Baik, Ibu gitu Susi. Loh, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Susi Pujastuti sudah mau menjadi narasumber kami pada siang hari ini. Nah, kepada Pak Endi, mungkin ada himbauan, saran, masukan kepada pemerintah dalam menghadapi pandemi ini, Pak. Silakan. Ya, tadi saya pikir perlu suatu strategi yang jelas arahnya kemana, karena ini ditunggu oleh private sector ya. Tapi juga ada sesuatu yang harus diperhatikan juga, lebih berkonsultasi dengan Kadin ya, dengan pihak swasta. Karena kita lihat 2-3 tahun terakhir ini kan peran swasta kan dikurangi dan pemerintah lebih banyak mengalihkan uang ke BUMN. Sementara sekarang kita tahu bahwa sebagian besar BUMN itu terjerat dan hutangnya besar gitu. Nah, mungkin ini kesempatan yang baik untuk memulihkan kembali kepercayaan pada sektor swasta dan sama-sama membangun ekonomi ini untuk kepentingan masyarakat. Saya pikir itu yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, kejelasan agar strategi ekonomi ini kembali bukan kembali ke zaman yang lama, tapi suatu ekonomi yang baru, tapi menciptakan lapangan kerja dan juga sumber income bagi rakyat. Saya pikir itu penting dan harus segera ini, karena kita sudah berbicara mengenai pasca COVID-19, diperlonggar PSBB, tapi kita masih belum lihat strategi yang jelas dari pemerintah. Baik, terima kasih Pak Endi Bayuni, editor senior The Jakarta Post, sudah mau menjadi narasumber kami di siang hari ini. Terima kasih Ibu Susi, terima kasih Pak Endi, sampai ketemu lagi dan salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris, terima kasih Pak Endi, sampai ketemu. Bu Susi, terima kasih. Terima kasih Kris. Sobat Tangguh dan rekan-rekan sekalian, demikianlah tadi perbincangan kami dengan 2 orang narasumber tentang bagaimana pelaku ekonomi mendudukan pandemi. Perjuangan kita dalam keluar dari krisis pandemi COVID-19 ini masih panjang. Pemerintah melalui gugus tugas COVID-19 tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa ada dukungan, kolaborasi, kontribusi, serta kepatuhan dari masyarakat dalam mematuhi himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Yakin dan optimislah bahwa kita bisa keluar dan mengatasi krisis pandemi COVID-19 ini. Bersama kita saling mengingatkan, kekuatan utama bangsa ada di kekompakan, solidaritas, dan kedisiplinan dan kolektif. Bersama Tuhan, mari kita bahu-membahu melawan COVID-19. Ikuti terus perbincangan kami di acara-acara selanjutnya. Selamat siang, salam tangguh, dan tetap semangat.